Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Merapi Farm, kita kembali lagi dengan Mas Dhani, Mas ya. Tepatnya owner dari Merapi Farm dan Jogja VIP. Selamatkan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang complete fitnya dan konsentrat, kita sekarang di peternakan kambingnya, Mas Dhani ya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas sejenak untuk kandangnya setinggi 2 meter lebih, Mas ya? Ya, 240 paling tinggi. Jadi sebelah selatan ini kalau dari tanah 240 cm. Kalau sebelah barat, sebelah utara sana itu 220. Intinya kalau orang jalan di bawahnya nggak bakalan kejedok lah. Aman gitu ya, lebih aman untuk membersihkan lantainya ya, juga, Mas ya. Betul. Dan juga asam apa aminonya atau amoniaknya biar nggak sampai atas ya. Biar nggak baunya, biar nggak sampai atas. Jadi ternaknya nyaman lah, tetap nyaman ini. Kalau untuk kohe-kohenya sendiri ini diproduksi sendiri atau dijual kohenya? Kita Produksi karena rumah produksinya masih direnov, jadi masih dibenahi. Jadi nanti kita bawa ke rumah produksi untuk kemudian nanti dijadikan pupuk. Pupuk difermentasi dulu gitu, Mas? Ya, difermentasi dulu, terus kemudian digiling jadi pupuk-pupuk organik itu. Boleh tahu sedikit bocoran barangkali campurannya untuk pupuknya nantinya? Kita cuman dikasih ini ya, jadi pupuk, jadi murni kotoran kambing, terus kemudian kita kasih M4 sama apa ya, saya lupa, fermentasi dari urin kelinci juga, itu disemprot di atasnya, terus kemudian ditutup gitu aja. Nanti kalau udah mulai kering digiling, selesai gitu. Simpel gitu. sih, simpel sih sebenarnya prosesnya gitu. Sesimpel itu, tapi kita tidak membahas itu, Mas. Nah, ini sisa-sisa dombanya yang masih akan dibuatkan kandang itu, Mas ya. Kalau dombanya sendiri jenisnya apa, Mas? kalau kita dombanya itu rata-rata pakai jenis lokal. Itu ya paling ekor-ekor tipis gitu, ekor tipis, Garut, Priangan gitu. Kalau yang ini untuk penggemukan atau breedingnya di sini? Ini buat penggemukan ini, Mas. Ini domba-domba penggemukan nih, jantan-jantan penggemukan itu. Dan saya, Mas, kalau pemain domba kebanyakan sehingga dengan istilahnya pakan sudah ngerti produksi sendiri dan lain sebagainya, itu kebanyakan malah memilih yang impor-impor. Jenengan kok malah memilih lokal, kenapa ini, Mas? Ya adaptifnya lebih enak ya, satu adaptif terhadap lingkungannya lebih enak. Terus kemudian kalau domba-domba lokal itu kan memang realistis bisa disembelih. Kalau impor itu hari ini belum bisa disembelih, tapi kita tidak tahu nanti 3-4 tahun ke belakang sudah bisa disembelih apa belum. Jadi tujuan kita melihara domba itu kan akhirnya jadi daging. Nah, kalau kemudian dipelihara belum bisa jadi daging, ya buat apa? Jadi makanya kalau lokal gini kan sudah bisa jadi daging, pasti gemuk disembelih gitu, pasti itu. Kalau yang ini, Mas, sisinya sebelah ini? Kalau ini kambing-kambing kacang, kambing asli Indonesia yang asli, memang Mas, yang ini. Asli ini, masih asli ya, masih genetiknya masih murni ya. Mas, kacang-kacang gitu. Nah, ini teman-teman barangkali ada yang masih belum tahu kambing kacang itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, ini yang masih genetiknya murni ini. Nah, ini. Nah, fotogenik juga, Mas ya. Nah, teman-teman, seperti ini. Kalau dihargai harga berapa, Mas, kayak gini? Paling untuk ini kan jantan. Paling jantan ini harganya di kisaran 4 jutaan paling ya. 4 jutaan. Tapi asli semuanya ini orisinil semua, Mas ya. Ya. Genetiknya terjaga. Di koloni, Mas, ini. Di koloni, jadi memang dikawinkan. ini masih proses masyarakat. Pakannya juga nggak membutuhkan hijauan ini yang ini. Enggak, kita nggak pakai hijauan. Nggak pakai hijauan sama sekali, Mas. Biasanya dia masih pakan sisa-sisa gitu. Jadi kalau breeding itu kita ngasih makannya sisa-sisa. Jadi sisa pengemukan, sisa perah itu nanti sisanya masuk ke breeding itu. Oh, jadi enaknya breeding sebenarnya itu, Mas? Ya, ngasih makan sisa pun nggak masalah. Iya. Oh, bisa kita ke atas lagi? Monggo silakan. Nah, ini teman-teman, Sugeng Rawuh. Nah, selamat datang di Merapi Farm. Bahasa Inggrisnya adalah Sugeng Rawuh. Merapi Farm. Kurang lebih sekitar 10 km, Mas ya? 9 km dari puncak Merapi. 9 km dari Gunung Merapi, teman-teman. Nah, ini kita naik ke kandang. Nah, di sini, Mas, kelihatannya sangat ramai sekali. Ini seluruhnya anak kandang atau ada ada yang magang juga sih, Mas. Nah, Jadi kalau teman-teman di kandang itu plus di gudang itu kurang lebih kan jumlahnya 12 orang. Selebihnya jadi anak magang. Oh, magang. Magangnya sendiri dari mana? Campur-campur ya? Campur-campur ada dari Bojonegoro. Ini lagi ada Bojonegoro, UGM sama UNS ini. Sekarang, Mas ya. Iya. Kalau produktivitasnya, Mas, ini sapera semuanya untuk pemerahannya, Mas? Kebanyakan 70% udah sapera. 70%. Ya. Produktivitasnya paling tinggi ya sapera itu? Nggak mesti sih, Mas, karena kan kadang-kadang itu kan gennya
Kalau pas kebetulan dapat gen bagus, Produktivitasnya tinggi. Cuman yang kita nggak pernah bisa memastikan. Bisa memastikan bahwa Sapera itu pasti produktivitasnya tinggi nggak bisa. Jadi ya memang faktornya banyak juga sih. Pakan juga ada faktornya, kesehatan juga, terus kemudian manajemen kandang, genetik juga punya peran gitu. Kalau untuk Sapera sendiri rata-rata perharinya berapa, Mas? Rata-rata kalau udah Sapera laktasi 1 kita di angka 1,6 sampai maksimal itu 3 liter. Maksimal 3 liter kalau laktasi pertama. Kalau paling tinggi produksi di kita itu 5 liter. Jadi Sapera itu ada yang sampai 5 liter. Laktasi yang keberapa, Mas? Laktasi yang ketiga. Oh, yang ketiga baru bisa nyampe ke 5 liter ya? Rata-rata kalau sudah ke laktasi ketiga, produktivitasnya biasanya sudah di atas 2,5-3 liter gitu biasanya gitu memang. Gitu. Kalau untuk populasi sendiri di sini ada berapa? Kurang lebih ini 250-an ya mungkin ya. Oh, 250-an total dari yang kecil cempe sampai yang dewasa sampai jantan-jantan itu kurang lebih ada 250-an, 200 sampai 250-an lah kisaran itu. Harus di kotak-kotak satu-satu? Nggak harus sebenarnya, nggak harus karena ini kandang masih desain yang dulu kan belum kita rehab. Nanti rencana mau kita bikin koloni-koloni itu semua. Kandang rencana mau kita koloni-koloni semuanya malah nanti. Untuk yang fokusnya berarti yang di sini memang ke arah kambing perah ya, Mas? Karena kalau di soliter begini kan di kotak satu-satu soliter itu kan ruang geraknya terbatas. Tapi kalau koloni kan dia bisa gerak kemana-mana gitu, aman. Kalau yang hitam seperti ini juga Sapera juga atau sama ya? Sapera, Sapera. Cross maksudnya? Ya, karena induknya dulu kan Jawa Randu. Iya. Ya, kalau keluar warna itu kan kita nggak pernah tahu ya, warnanya apa. Rahasia ilahi, Mas. Nah, ini merah, ini agak ke coklat-coklatan, ini putih. Itu kita nggak bisa. Itu ada hitam campur 3 warna, hitam campur coklat campur putih, itu warnanya abu-abu gitu. Ini ya yang ada tanduknya. Rahasia ilahi lah, benar-benar rahasia ilahi. Nah, ini sebenarnya. Nah, kalau yang nantinya di koloni seperti ini, Mas ya? Ya, ini nanti di koloni semua. Rencana kita mau koloni semua. Kalau ukuran kandangnya boleh sedikit tahu, Mas, yang di koloni ini? Bebas sih ya, kalau ukuran kandang koloni itu bebas. Yang penting kalau saya ideal paling kecil itu lebarnya pokoknya 2,5 meter lebar. Minimal itu ya. Minimal 2,5 meter. Kalau panjang menyesuaikan. Panjang menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kandang, lokasi kandang kita dan tanahnya kita seperti apa gitu. 2,5 meter itu khusus untuk perah atau umum? Secara umum, Mas? Secara umum. Jadi ini kan umum ya, 2,5 meter ini bisa dipakai domba, bisa dipakai merah, bisa dipakai apa gitu. Untuk koloninya. Biar koloninya bergerak juga. Betul. Kalau ini, Mas, berarti untuk cempe-cempenya khusus di sini juga? Cempe khusus di sana. Oh, ini yang baru-baru sape gitu. Jadi lepas sape. Jadi lepas sape. Setelah dari cempe lah dia pindah ke sini. Kalau masih cempe ada di sana semua. Oh, nggih. Jadi untuk koloninya sendiri ini tidak terpaku pada ukuran tertentu, tapi alangkah baiknya kalau lebarnya itu minimal 2,5 meter. Minimal ya. Ini. Lurut, Mas, Cina juga ya. Kambingnya ini sampai domba. Kalau yang di situ kayaknya lebih besar, Mas ya? Ya, itu yang usianya lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. Lebih besar dari ini dan juga populasinya lebih banyak juga, Mas ya? Ya, karena kan luasan kandangnya lebih besar, jadi otomatis dia lebih besar juga. Nah, ini kejepit ya. Oh, sampai ada yang keblowok. Ini anakan di sini juga, Mas? Ini anakan sini. Ini usia 1 minggu lah kurang lebih. Oh, masih 1 mingguan. Kelihatannya, Mas, apik ya model-modelnya. Kalau orang suka itu kayaknya bagus sih. Koleksi. Selera sih ya, tergantung selera juga, Mas ya. Iya, Mas. Kalau pejantannya, Mas, ada berapa khususnya? Kita punya pejantan 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5. 6 plus PE. 6 plus PE. 6 plus PE itu. Jadi monggo silakan di sana itu. Lewatnya sini, Mas ya. Itu tadi. Oh, 5 pejantan sampai 6 pejantan itu membawai berapa betina, Mas? Tergantung sih siap kawinnya berapa. Yang penting nanti anaknya siapa nggak boleh kawin dengan bapaknya lagi. Jadi ini kan gitu ya? Koloni pertama PE. Itu yang situ itu Sanen. Itu Sanen. Ya, itu Sanen. Yang kecil ini koloni yang baru ini itu Sanen. Ini pejantannya PE. Kalau yang ini apa, Mas, yang ini? Itu PE itu sebenarnya, Mas. Sebenarnya PE. Ya, itu kalau ini
Kandang ini koloninya Anglo-Nubian. Itu pejantannya Anglo-Nubian. Oh, Anglo-Nubian. Bisa dijelaskan sedikit Mas tentang Anglo-Nubian yang ini? Ini kalau cerita, saya nggak ngerti cerita detailnya seperti apa ya, karena kita dulu beli dapatnya dari Bengkulu ya. Jadi ini Anglo-Nubian dari Bengkulu ya. Iya. Terus yang sebelah sininya sana. Nah, kalau ini kosong karena ini udah bunting semua. Udah bunting semua. Jadi bunting semua, nggak ada bejantane. Ini bunting semua, nggak ada bejantannya. Ini ada yang unik juga Mas itu. Mana? Yang itu lorek-lorek. Nah, itu cross Anglo. Oh, cross Anglo. Jadinya seperti ini. Ya, teman-teman. Itu Anglo sama itu induknya PE apa ya? PE tapi PE pasar ya, bukan PE bagus. Kalau yang ini warnanya juga bagus juga ini Mas. Nah, ini Sapera ini. Oh, Sapera ini. Nah, induknya? Induknya Sapera. Induknya Sapera, bapaknya Sanen gitu. Seperti ini jadinya ya. Oh, kalau ini yang Jawa Randu Mas, bukan? Mana? Yang merah ini? Bukan, ini cross Anglo juga. Oh, cross Anglo juga. Oh, jadi cross Anglo itu warnanya macam-macam. Macam-macam Mas. Random banget cross Anglo itu warnanya. Iya, Mas. Kalau yang sebelah sininya lagi? Kalau ini Sapera, jantannya PE, jantannya Sanen. Jantannya Sanen. Oh, ini warnanya banyak yang unik-unik Mas. Yang cantik-cantik, bagus-bagus, tapi intinya di sini tetap diambil susu-susunya Mas. Iya. Nah, itu ya Mas. Nah, ini kita masih di Merapi Farm. Teman-teman, barangkali informasi yang kita berikan dapat bermanfaat, baik itu bagi peternak pemula ataupun peternak yang sudah lama, dan juga peternak-peternak modern atau peternak yang tanpa ngarit biasanya juga suka dulu. Dan ini khususnya untuk kambing perahnya di sini Mas ya. Ya. Nah, kalau yang tidak ada tanduknya ini apa Mas ini? Ini Sanen. Oh, Sanen ya. Ini Sanen. Ya, barangkali itu Mas Dani. Siap, kita ucapkan terima kasih banyak sama-sama Mas Dani atas waktu yang telah diberikan dan kesempatan kepada kami dari Dukan Dokter Hewan. Silahkan yang mau dan ingin subscribe di subscribe, yang nggak ingin nggak apa-apa, tapi silahkan dinyalakan loncengnya. Nah, ini barangkali terakhir ada pesan khusus untuk peternak-peternak Indonesia, khususnya peternak milenial, peternak modern, peternak semuanya, seluruh peternak Mas. Iya, apa ya, pesan khususnya mungkin kalau kita mau beternak jangan ragu-ragu, segera lakukan, bikin kandang, eksekusi, kemudian cari ilmunya dulu, tapi jangan lupa cari ilmunya dulu, tanya ke sana kemari, jaga silaturahmi. Insya Allah sukses itu bisa diraih dengan mudah kalau kita mau silaturahmi, kita mau belajar, kita mau berinovasi, kita mau kemudian terus terus bekerja keras, gak gampang putus asa. Insya Allah sukses itu pasti bisa diraih. Insya Allah teman-teman muda pun juga punya peluang yang sama, karena beternak domba kambing itu kebutuhannya sampai akhir zaman, dan domba kambing itu salah satu hewan yang sangat menarik karena hampir semua nabi dan rasul kita melihara. Jadi jangan khawatir, domba kambing itu bisa menghasilkan, domba kambing itu bisa bikin kita nyaman. Amin. Terima kasih banyak Mas, semoga makin sukses selalu. Amin. Perlu diketahui usianya Mas Dani ini juga masih kepala tiga lebih dikit Mas. Ya, kurang lebih gitu. Ya, sukses selalu Mas. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan dapat berkah dan dapat tambah sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.